kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi kemenyan. Ini luar biasa sekali. Ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan. Dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Masalah air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk. Ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya, dan ini saya kira luar biasa. Semakin rusak negeri ini mempunyai wakil presiden kualitasnya seperti ini. Hilirisasi kemenyan, apa tuh? Mimin tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Mas Wapres mengenai hilirisasi kemenyan. Bagi yang mengerti silahkan berkomentar agar Mimin juga tahu apa itu hilirisasi kemenyan yang dimaksud oleh Mas Wapres. Dan saya salpok dengan ekspresi dari Opung Luhut. Terlihat Opung Luhut sedang menahan rasa malu menyaksikan apa yang menjadi pidatonya Mas Wapres, yang saya kira tidak berbobot sama sekali. Aduh yalah. Nah, di tengah-tengah isu ijazah ini semakin menguat, semakin terpojoknya Pak Mulyono, akhirnya Mas Wapres muncul dengan pidato-pidato uniknya dibarengi dengan ciri khasnya, yaitu terlihat ngantuk. Apalagi penyampaiannya soal para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah mengeluh soal pangan. Padahal kita tahu sendiri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah mengenai persoalan lapangan kerja. Ini kok malah mengklaim bahwa semua orang mengeluhkan soal pangan, bukan soal lapangan kerja. Nah tentu Mas Wapres lagi dan lagi mendapatkan komentar-komentar yang sangat menohok dan cerdas dari netizen. Akhirnya Mas Wapres terlihat tidak jauh berbeda dengan ayahnya, yang selalu menjadi bahan ledekan karena kualitasnya sangat bobrok. Nah untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu seperti apa komentar-komentar yang sangat luar biasa dari netizen. Banyak kepala-kepala negara yang berkunjung ke istana, mengunjungi saya, Pak Presiden, semuanya mengeluh masalah pangan. Tapi kita tidak, kita malah mengeluh soal lapangan pekerjaan. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia malah mengeluh soal lapangan pekerjaan, Pak Wapres Gibran. Duh, gimana sih Mas Wapres ini, katanya waktu kampanye dulu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Kok nggak ada? Hah? Mas Wapres, kriminalitas terjadi setiap hari di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, ya, kelaparan, putus sekolah, ya, orang menyelesaikan hidupnya sendiri. Itu karena apa? Karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak bisa makan, nggak bisa bertahan hidup. Dan Mas Gibran dulu menjanjikan seolah mengiyakan, wow, 19 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia kalau memilih saya. Tapi buktinya mana Mas Wapres? Ayolah Mas Wapres. Mas Wapres itu sudah punya jabatan tinggi, orang nomor 2 di negeri. Tolonglah. Ayo, wujudkan janji-janjinya, jangan hanya omong-omong doang. Kasihan rakyat yang berharap. Dulu rakyat mencoblos Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan harapan apa? Oh iya, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, kita bisa kerja karena dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Begitu. Kalau sudah jadi, kok lupa sama janjinya? Ayolah Mas Wapres, tolong Mas Wapres. Kasihan rakyat Indonesia, turun ke bawah. Ya lihat, banyak orang menderita, banyak orang susah. Karena apa? Nggak ada lapangan pekerjaan. Kriminalitas akan semakin tinggi kalau semakin banyak pengangguran, Mas Wapres. Ini bukan main-main. Ini serius, Mas Wapres. Ayolah Mas Wapres. Hah? Masa cuman ya pidato-pidato gitu-gitu aja, nggak ada konkretnya ya? Aduh, teruskanlah komen kalian tentang Mas Gibran. Komen. Apa terserah, komen apa enak. Ya, hah? Capek saya.
Mas Gibran tuh bilang banyak kepala negara mengeluh soal ketahanan pangan, kita malah surplus. Bohong. Dalam istilah ketahanan pangan, negara kita hanya cukup dalam jangka waktu 21 hari dalam kondisi krisis atau perang. Coba kita bandingkan pada Cina. Cina itu mempunyai cadangan pangan selama 2 tahun dalam kondisi perang. Kita lihat lagi ke Thailand. Thailand mempunyai cadangan pangan selama 200 hari untuk menghidupi masyarakatnya. Kita yang tiap hari slogannya pembangunan, membabat hutan untuk ketahanan pangan, ujungnya apa? Kita nggak tahu hasilnya kemana, kayu penebangan hutannya kemana, nggak ada transparansinya. Coba kita lihat Cina sana. Cina malah melarang urbanisasi ke desa-desa. Untuk apa? Menjaga masyarakat desa untuk tetap produktif dengan hasil taninya, menjaga tanah adatnya, menjaga budayanya, dan menjaga hak-hak tanah mereka. Tapi negara kita yang ada terbalik, membabat hutan, menggusur tanah adat, menggusur desa-desa, cuma nanya slogan pembangunan. Katanya apa? Mangkrak-mangkrak juga kan? Tapi emang bukan itu tujuannya. Tujuannya hanya mencari proyek agar dananya bisa dikorupsi bersama-sama. Di negara Cina sana, pertaniannya sudah mulai maju dengan teknologi, dengan mesin yang diturunkan untuk nani, dengan AI untuk mengontrol hasil tani mereka, tanpa harus ada seorang wapres yang kesana kesini mensosialisasi tentang program AI. Tapi nyatanya yang dilakukan negara kita malah menyuruh para TNI menanam sesuatu yang bukan tupoksinya, tapi membiarkan perbatasan-perbatasan laut kita bobolan dan nelayan-nelayan kita tersiksa. Nah, setiap hari ikan-ikan kita dicuri oleh nelayan-nelayan asing. Karena TNI-nya lebih fokus menanam dengan dalil ketahanan pangan. Jangan pernah berharap negara ini akan maju di 2045 kalau pemainnya masih dia juga. Bahlil, Airlangga, Julhas, kroni-kroninya Luhut disertai jahitan. Jangan pernah berharap, karena yang dimainkan adalah masalah lama, pola lama, dan penyelesaian yang lama. Kalau emang negara ini mau maju, bersihkan dulu pemain-pemainnya, ganti orang-orangnya, baru negara kita bisa maju. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, kepala negara dari negara lain sudah menyampaikan keluhannya kepada Anda, Saudara Wakil Presiden negara Indonesia. Sekarang giliran saya, selaku kepala negara dari negara Konoha, ingin menyampaikan keluhan saya dari negara kami Konoha. Yang pertama, di negara kami Konoha telah terjadi intervensi hukum, di mana Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Hukum telah diacak-acak dan menjadikan anak dari mantan presiden negara Konoha menjadi wakil presiden. Keluhan yang kedua dari saya selaku kepala negara Konoha mengenai penetapan mantan presiden kami negara Konoha oleh organisasi tingkat dunia yaitu OCCRP sebagai mantan kepala negara atau presiden negara Konoha yang terkorup nomor 2 di dunia. Artinya mantan presiden negara kami, negara Konoha, yang melakukan korupsi yang luar biasa nomor 2 di dunia. Kemudian yang ketiga, keluhan saya selaku kepala negara dari Konoha mengenai mantan presiden negara kami Konoha, di mana adanya dugaan mengenai ijazah palsu dia, jadi prosesnya sedang dilakukan di pengadilan kami. Demikian keluhan saya selaku kepala negara Konoha yang saya sampaikan dengan segala hormat kepada Anda selaku Wakil Presiden negara Indonesia. Semoga negara kami Konoha bisa lebih baik dari sekarang ini. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Kita ada cukur gratis, sepatu gratis. Hari ini ada ini apa? Bukan, ini lebih ke skincare-nya. Jadi biar pada apa? Berjerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Sip, Mas. Ya, tantangan generasi sekarang ini kan bukan sekedar adaptasi kurikulum, tetapi kesiapan untuk menghadapi era disrupsi yang hadir pada kita sekarang. AI itu kan sudah menjadi simbol pergeseran peradaban. Jadi saya kesini bukan cuma seremoni mendistribusikan barang-barang konsumtif, tetapi saya ingin memantik kesadaran kita semua. Apakah pendidikan itu sedang membentuk agent of change?
atau hanya sekedar menjadi objek pasar. Karena Indonesia saat ini butuh generasi yang bukan cuma glowing tapi growing.